Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Den Kintara dengan NIM K0212111079 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelompok 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji pengendapan protein dengan garam. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Apa itu uji pengendapan protein dengan garam? Uji ini untuk melakukan pengendapan pada protein dengan menggunakan teknik atau metode salting out. Salting out adalah proses pengendapan protein dengan meningkatkan konsentrasi garam dalam larutan untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Tujuan uji pengendapan protein dengan garam yaitu untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Prinsip dari uji ini yaitu mengidentifikasi pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut salting out. Selanjutnya, alat dan bahan dari uji ini. Alat pertama adalah tabung reaksi di mana berfungsi sebagai media dan penampungan cairan lainnya seperti pelarut. Yang kedua, pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat lainnya tetapi untuk volume yang sangat kecil. Alat yang ketiga yaitu pipet tetes di mana merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Ada bahan yang pertama albumin telur yang dimana merupakan protein sederhana yang tidak berikatan dengan bahan lain sehingga digunakan sebagai sampel dalam uji pengendapan protein. Bahan kedua adalah larutan NH4 2SO4 jenuh. Yang ketiga adalah larutan NaCl 5% yang merupakan garam dengan konsentrasi yang rendah mengakibatkan kelarutan protein di dalam garam yang berkonsentrasi rendah akan semakin tinggi. Yang keempat, larutan BaCl 5%, yang kelima larutan CaCl 5%, dan yang keenam larutan MgSO4 5%, yang semuanya merupakan garam dengan konsentrasi yang rendah mengakibatkan kelarutan protein di dalam garam yang berkonsentrasi rendah akan semakin tinggi. Selanjutnya prosedur uji. Yang pertama, sediakan 5 tabung reaksi, masing-masing isilah dengan 2,5 ml albumin telur. Digunakan albumin telur karena masuk ke dalam jenis protein monomer yang dimana protein jenis ini larut dalam air dan larutan garam serta mengalami koagulasi saat terpapar panas. Yang kedua, pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut tambahkan larutan NaCl 5%, BaCl 5%, CaCl 5%, MgSO4 5%, dan NH4 2SO4 jenuh setetes demi setetes sampai timbul endapan. Digunakan 4 jenis garam yang memiliki muatan ion yang berbeda-beda. Albumin yang ditambahkan BaCl membentuk banyak endapan, yang ditambahkan CaCl membentuk endapan yang lebih sedikit dibandingkan dengan BaCl. Yang ditambahkan MgSO4 membentuk endapan yang sedikit dibandingkan dengan CaCl, dan yang membentuk endapan paling banyak terbentuk pada albumin yang ditambahkan dengan NH4 2SO4. Yang ketiga, selanjutnya tambahkan kembali larutan-larutan garam secara berlebihan. Penambahan garam dalam konsentrasi tinggi menyebabkan molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein kemudian berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi dan mengendap atau salting out. Konsentrasi garam yang ditambahkan dinyatakan sebagai persen kejenuhan. Yang keempat, kocoklah tabung, kemudian amati perubahan yang terjadi. Pengocokan tabung bertujuan untuk menghomogenkan serta mencampurkan reagen yang diteteskan sebelumnya agar dapat tercampur rata dengan sampel yang sedang direaksikan dalam tabung. Interpretasi hasil. Kelarutan protein akan berkurang bila ke dalam larutan
protein ditambahkan garam-garam anorganik. Akibat protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Bila garam netral yang ditambahkan berkonsentrasi tinggi, maka protein akan mengendap. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi, sehingga terjadi kompetisi antara garam anorganik dengan molekul protein untuk mengikat air. Karena garam anorganik lebih menarik air, maka jumlah air yang tersedia untuk molekul protein akan berkurang. Pada uji kelarutan endapan, hasil terbukti positif karena semua garam larut dengan sempurna dalam air. Hal ini dikarenakan sifat garam yang hidrofobik. Jadi saat garam dilarutkan pada air, garam akan menyerap air sehingga garam mudah larut dalam air. Namun bila garam netral yang ditambahkan berkonsentrasi tinggi, maka protein akan mengendap. Kesimpulan dari uji pengendapan protein dengan garam adalah untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Penggunaan garam divalen seperti MgCl2, MgSO4, dan NH4,2SO4 dalam pengendapan protein lebih efektif dibandingkan dengan garam monovalen seperti NaCl dan KCl. NH4,2SO4 sering digunakan dalam pengendapan protein karena memiliki tingkat kelarutan tinggi, tidak bersifat toksik, murah. Garam NH4,2SO4 jenuh yang lebih banyak mengendapkan protein karena NH4,2SO4 jenuh memiliki muatan yang cukup banyak dan konsentrasi yang cukup tinggi. Sedangkan pada percobaan menggunakan garam dengan konsentrasi rendah, yaitu larutan NaCl 5%, CaCl 5%, MgSO4 5%, menghasilkan endapan yang sedikit. Sedangkan garam dengan konsentrasi tinggi seperti NH4,2SO4 jenuh menghasilkan endapan dengan jumlah yang banyak. Jadi kelarutan protein berbanding terbalik dengan konsentrasi garam. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi garam, maka kelarutan protein semakin rendah.